بك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فيا رب حققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang telah hadir bersama dengan kita, Al-Habib Hadi As-Saggaf, Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Haj Abdul Rahman, dan juga Al-Habib Taha, Ba'abud, dan juga para ustadz, para kiai. Tak lupa yang kami hormati pengurus Masjid Amanah Bapak Santoso, pengurus Masjid Asrarul Huda Haji Arifin, pengurus Musalla Nur Hasanah Bapak Buhari. Tak lupa yang kami hormati juga Bapak RT, Bapak Sulis, dan juga semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dan kita semuanya mudah-mudahan dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat wal-afiyah, dilancarkan urusan kita semuanya. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, terkhusus para pemuda, para pemudi Majlis Maulid wa Ta'lim Dakwah Pemuda Islam. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita ditulis dan dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana di hari kiamat nanti tidak lagi berguna harta yang melimpah, tidak lagi berguna jabatan yang tinggi, tidak lagi berguna di situ daripada pengikut, fans yang banyak, follower yang banyak. Illa liman atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dan keimanannya, terlebih-lebih ketika dia mendatangi Allah bersama dengan kecintaannya kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keberuntungan di atas keberuntungan orang yang meninggal dunia, hidup di dunia bersama dengan kekasihnya Allah, dan hidup dan juga meninggal dunia membawa kecintaannya kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa kita dan harapan-harapan kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salah satu kabar gembira untuk kita semuanya, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Salah satu kehormatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada Al-Faqir, tepatnya kurang lebih 2 minggu yang lalu kami Al-Faqir bertemu dengan guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau sehatul afiyah, panjang umur, bermanfaat ilmunya untuk kita semuanya. Kami sampaikan salamnya jenengan semuanya kepada beliau, dan kami mengatakan bahwa wahum muntadhirin ad-du'a minkum daiman, mereka selalu menunggu doa-doa yang terbaik dari antum selalu untuk mereka. Dan beliau menjawab salam dari jenengan semuanya, dan beliau titip salam kepada jenengan semuanya dan mendoakan dengan doa-doa yang indah. Alhamdulillah, doa maulid yang kita baca Diyaul Lami, buah karya dari beliau. Kita menyambung sanad keilmuan kita, kita menyambung daripada solawat-solawat kita semuanya melalui beliau, dan insyaallah kita semuanya mendapatkan keberkahannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pulang ke Indonesia, Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-80. Kita doakan mudah-mudahan negeri kita Indonesia semakin berkah, semakin jaya, semakin makmur. Allah berikan ketakwaan kepada semua rakyat masyarakatnya, kepada seluruh tokoh-tokoh agamanya dan tokoh-tokoh negaranya,
dijadikan negeri yang penuh barakah, penuh dengan keberkahan dari Allah, kemakmuran dari Allah, dan dijadikan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Usia 80 daripada kemerdekaan yang Allah berikan kemerdekaan kepada kita. Mari kita jaga bersama-sama kemerdekaan ini dengan kita apa? Dengan kita selalu menjaga merawatnya dan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin nikmat ini selalu bersama dengan kita, syukuri nikmat ini. An-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. An-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri akan tetap bersama dengan kita dan bertambah. Dan nikmat itu kalau dikufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, hati-hati akan hilang dari kita, diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majelis ini malam hari ini juga kita merayakan bersyukur atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan negeri kita selalu aman, barokah, sentosa, makmur dan dilindungi dari semua kejahatan-kejahatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sudah suatu penghuni kampung, kota, negeri amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa, mengikuti perintahnya Allah, menjauhi semua larangan-larangannya, apa kata Allah? Lafatahna alaihim, aku akan buka kepada mereka semuanya barakatin minas sama'i wal ard, keberkahan-keberkahan dari langit, keberkahan-keberkahan dari bumi. Akan diberkahi oleh Allah, bumi yang subur, langit yang berkah dengan hujannya, lapangan pekerjaan yang banyak, melimpah daripada hasil buminya, persatuan yang selalu terjaga dengan syarat apa? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Tapi kalau sudah tidak beriman dan juga tidak bertakwa, dilanggar daripada norma-norma Islam ini, syariat-syariatnya Allah, maka hati-hati. Inna adzabi lasyadid wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, siksa Allah sangat pedih dan itu akan menimpa kepada kita dan keluarga kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Sebab dari itu alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali, Masya Allah, di lantai atas dan ibu-ibu di lantai bawah. Insya Allah mudah-mudahan madrasah daripada Anwar Inayah ini semakin diberkahi oleh Allah atas kehadiran jenengan semuanya. Tidak lain tujuannya menghadiri majelis ta'lim seperti ini, tujuannya supaya kita semakin terus ingat dengan Allah dan ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang disampaikan oleh guru mulia kita Al-Habib Umar adalah bagaimana kita selain beriman dan bertakwa untuk memperbaiki perangai-perangai akhlak kita yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu senang, cinta dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Muhsinin, al-ihsan, selalu dia berbuat baik. Berbuat baik dengan dirinya, berbuat baik dengan orang lain dan makhluk-makhluknya Allah yang lain. Orang yang melanggar perintahnya Allah, dia tidak mencintai dirinya, mencelakakan dirinya. Dengan dia menjerumuskan dirinya ke dalam kenistaan, kehinaan, ke dalam kerendahan daripada jauhnya dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu husnul khuluq, akhlak yang baik, yang bagus, beradab, jangan cuman pandai sopan santun hanya kepada makhluknya Allah, tapi juga sopan santun juga kepada Allah Subhanahu. Allah yang berikan nikmat kepada kita, nikmat yang begitu banyak sampai kita kalau mau mensyukuri nikmat ini nggak mampu mensyukuri nikmatnya dari banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Kita mau mensyukurinya tidak mampu dari banyaknya. Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat daripada
daripada nikmatnya sehat wal afiat, nikmatnya negeri, nikmatnya keamanan. Alhamdulillahirabbil alamin, gunakan dengan sebaik-baiknya. Falihada Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan perangai-perangai yang baik, yang bagus. Nabi Muhammad perangainya sudah bagus, tapi beliau datang untuk menyempurnakan kembali. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majlis wal Maulid Dakwah Pemuda Islam DPI, ketahuilah di zaman sekarang ini benar-benar krisis moral, krisis akhlak, krisis daripada orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambisinya, nafsunya, ambisinya dunianya, pokoknya gimana aku kaya, gimana aku terkenal, bagaimana aku popularitas, bagaimana aku disukai, bagaimana, tanpa memperhatikan apakah dia melanggar perintahnya Allah, apakah dia melanggar Nabi Muhammad atau tidak. Tidak ada urusan sama sekali. Bahkan kematian pun juga sudah tidak ditakuti lagi. Kalau dulu orang itu takut, namanya mati itu dia ono koncone sing sedo, dia ono koncone sing mati ku wedi, ya Allah koncoku, ya Allah tonggoku, cetas Israel mang nang gini. Itu takut. Kalau sekarang enggak, tambah seneng. Wah, koncoku mati wis. Oh, seneng. Orang dulu lewat kuburan itu takut. Takut. Kenapa? Ingat mati. Yo mbok ono sing wedi mbek setan ya. Tapi lek zaman sakniki, ya Allah, maksiat iku di kuburan. Dak nemu nggen maneh mabuk iku di kuburan. Dak nemu nggen maneh untuk ngucut judi itu di kuburan. Sampai saya heran, kok ono lanang wedok pacaran di kuburan. Kok iso, kok ndak wedi? Ojo arek cilik. Saya sampai sekarang lek kok dhewean nang kuburan wedi ya kowe. Morono sing muni kriek wedi ya wisan. Makanya saya bersyukur alhamdulillah, dan kita bersyukur semuanya. Kita kalau uluk salam sama ahli kubur, kita ndak dengar suaranya alhamdulillah. Tapi kalau Kanjeng Nabi dengar, Nabi itu kalau assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum ya dar kaum mukminin, assalamualaikum ya ahli la ilaha illallah, dengar, jawab waalaikumsalam ya Rasulullah, dengar. Kalau kula jenengan alhamdulillah gak krungu, tapi jawab alhamdulillah, tapi gak krungu. Coba lek krungu Pak, Bu, lek krungu, ojo nang kuburane wong liya. Masuk kuburane bapake dhewe, ibuke dhewe, mbake dhewe. Assalamualaikum ahli kubur, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Melayu sampean. Takut. Dikarenakan alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu krisis. Orang dulu ngapunten Pak, Bu, ngapunten, zaman dulu itu orang-orang dulu, mbah-mbah kita dulu pendidikannya enggak tinggi-tinggi. SD, SD tok. Bahkan kalau yang atasnya lagi SR namanya, sekolah rakyat. Enggak dukur. Bahkan enggak ada yang enggak bisa nulis. Bahkan ada yang enggak bisa baca, buta huruf. Wonge gak pinter-pinter tapi wonge soleh-soleh. Orangnya baik-baik, bagus-bagus. Sopo masjid, sopo majlis. Masya Allah, nang tonggo api, nang konco api, nang dulur itu, Masya Allah, perhatian. Kapan aja didayoi ku, monggo ahlan wa sahlan. Seneng. Kalau sekarang ini, wallah, Masya Allah, pendidikannya tinggi-tinggi. Tinggi, sekolah itu gak terima mek sekolah tok, sekolah mbek les pisan. Sekolah les gak ngaji wis kesel. Apalagi ada full day. Wis terus udah pakai ngaji. Sekolah pinter-pinter zaman sekarang. SMA itu sudah paling rendah. S1, S2. Masya Allah, sarjana 1, sarjana 2. Doktor, profesor, dukur-dukur gak terima sekolah itu, kuliah itu di Indonesia saja. Budal nang Jepang, budal nang Australia, nang Singapura, gak terima. Tapi sayang, pendidikan yang tinggi-tinggi, pangkat yang tinggi-tinggi, ternyata orangnya gak soleh-soleh.
Bener ancene pinter, tapi pinter nyolong, pinter ngapusi, pinter goro, pinter dzul wajhain, pinter punya dua wajah. Punya dua wajah, wajah di belakang lain, wajah di depan lain, wajah di belakang lain. Katanya mengabdi, ternyata menjilat. Katanya membantu, tapi ternyata korupsi. Katanya dia menolong, ternyata dia mentung dia ternyata. Ini zaman sekarang ini krisis moral akhlak. Ibadah bukan untuk menambahkan iman dan ketakwaan, tapi ibadah di situ hanya untuk popularitas. Kepingin umroh, kepingin haji, kenapa? Kepingin foto di Ka'bah. Pengen dia hadir ke majelis, kenapa? Pengen selfie ambil Habibie. Pengen dia untuk bersedekah supaya orang tahu kalau saya ini, kalau dia itu adalah loman. Sekarang ini untuk dilihat orang, yaitu untuk popularitas, supaya viral. Zaman viral, kepingin viral. Woi, saya kepingin viral, sampai tetap kalah. Mau followernya berapa terserah, 20 juta, 30 juta, tetap kalah. Ono sing paling viral. Siapa sing paling viral? Hah? Kalau Nabi itu masih ada lebih viral itu. Siapa? Iblis, setan. Setan itu ya sampai tidak lapo-lapo dilokno gitu. Anaknya ono setan ngono gini ya. Kecepit, kesandung, setan. Jadi setan, salah apa aku iki? Kurang viral apa itu setan itu ya? Nah, sebab itu al-khuluqul hasan, perangai yang indah, perangai yang bagus krisis di sekarang. Sehingga itu saya sering menasihati kalau ketemu guru, entah itu guru di madrasah, guru di sekolah MI atau sekolah umum negeri, tolong sisipkan di dalam pelajaranmu akhlakul karimah, perangai-perangai yang baik, yang bagus. Sisipkan di situ, sisipkan terus, karena betul-betul krisis di zaman sekarang ini. Su'il khuluq yufsidul amal kama yufsidul khalla al-asal. Nabi SAW bersabda, perangai yang buruk, perangai yang gak bagus, itu bisa apa? Itu bisa merusak amal-amal ibadah kita. Sebagaimana cuka itu bisa merusak madu. Madu yang manis, yang kental, yang enak, lewat ketetesan cuka, rusak. Masih amalannya api, masih bagus dia amalan-amalannya, tapi kalau akhlaknya nggak baik, akhlaknya nggak bagus, hati-hati, rusak amal-amalannya dia semuanya, rusak. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia itu ahli ya, Al-Quran, pentingkan situ. Makanya orang yang mondok, orang yang sekolah madrasah, orang yang sekolah di pesantren, orang yang sekolah di TPQ, orang yang sekolah pengajian, ndak kudu metu toko kono jadi kiai, jadi ustadz, jadi ulama. Enggak, silakan keluar dari situ jadi dokter yang soleh. Mau jadi polisi yang soleh. Mau jadi pengacara yang soleh. Hakim yang soleh. Mau jadi apa? Mau jadi apa saja, tapi yang baik, yang soleh. Inilah pesan-pesan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Pak, Bu. Masya Allah, setan nih, tahu setan nih? Geleng-geleng zaman sekarang. Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu anhu pernah mimpi jumpa dengan iblis. Maka beliau ini ya, seorang afdhalut tabi'in qila, ya, beliau mengatakan bahwa tanya sama iblis ya, madza fa'alta bi'ibadillah, apa yang kamu lakukan sekarang ini dengan makhluk-makhluk hamba-hambanya Allah manusia ini, kon gudoni yo opo sakniki? Apa jawabannya? Kuntu u'allimuhum turuqud dhalal, biyen aku sing ngurui carane bejat, carane elek iku aku. Amalan nata'allama minhum. Sekarang justru aku iblis belajar ambek manusa iki. Saking di atas setan sekarang. Loh setan itu mosok ngerti carane ngoplos iku ya apa enggak ngerti kan? Ngoplos pertalet ambek pertamak. Mosok ngerti ya? Iku sapa rohane sok manusa iki?
Apalagi sekarang yang viral-viral, tak tinggal rong minggu dah apa yang viral di Indonesia ini sekarang ini. Hah? Aja ngomong horor aku sungkan aku begini. Ojo wis deh. Masuk tahu. Dulu kalau mau horor itu di ruangan yang tertutup, sekarang di luar, la ilaha illallah. Ya. Ini, wis sudah ngurus. Yang penting saya senang, saya bahagia, urusan sama orang. Hati-hati ini. Setan geleng-geleng mbek menuso iki. Cek pinter ya kon saiki yo. Ngeluwe aku. Ana maneh. Setan iki lek ndelok Firaun itu ngelus dodo. On ya. Firaun ya. On. Kon iki cek demen beci nemen kon iki yo. Aku ngene-ngene iblis ini yo gak tau aku pangeran gak tau. Aku ngerti Gusti Allah iku pangeran. Sampai aku njaluk Mas yo aku dilaknat aku sik njaluk. Rabbi anzirni ila yaumil mundzirin. Ya Allah, panjangkan usiaku ya Allah sampai hari kiamat. Iblis itu pinter. Iblis itu alim, pinter. Tahu kalau rahmatnya Allah itu luas sekali. Walaupun sudah dikutuk, sudah dilaknat, dikeluarkan dari surga, isi jaluk, dikasih sama Allah. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Diparingi sama Allah. Saya panjangkan innaka minal mundzirin. Kamu termasuk orang yang aku panjangkan usianya sampai hari kiamat. Oh, tuh. Ini iblis pinter itu. Wah, nah, sebab itu aku ngene-ngene iki gak tahu aku pangeran. Kau niki onyo ngaku pangeran ya. Aku pangeran. Dan kami diurui pisan. Namrud, aku pangeran. Ya, memang Namrud, Abu Jahal, Firaun itu yang di zaman dulu sudah mati, tapi reinkarnasi zaman sekarang ini anak putu ini si ono, si sombong-sombong, angku-angku, ya. Bangga-bangga, gak gelem sembahyang, gak gelem ngaji, gak gelem musuh. Ya, kalau sudah sama orang punya ilmu dimusuhi, orang punya ilmu didebat. Udah ngerti orang dulu itu, Pak, masih udah pinter-pinter, tapi punya adab. Lek wis gurune sing ngomong, yai sing ngomong, iku meneng. Aku gak ngerti, Mas yo aku doyan mabuk tapi aku eru. Lek wis yai ngomong, ustaz ngomong ku haram yo haram. Meneng ae. Tak oleh ngene meneng. Lek saiki dibantah. Tapi nggak bisa kita hidup ngono. Saiki ngomong media sosial lagi ya Allah. Ngaji gak entos. Gak ngerti. Takoni zuhur perang rakaat gak ngerti. Tapi ngomong no hukum, ini hukumnya begini, tidak bisa begini, komentar sana, komentar sini. Inilah disebabkan apa? Disebabkan kejahilan, kebodohan yang selalu dipelihara dan juga dibiarkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di zaman sekarang ini. Ini yang penting saya sampaikan. Ya, saya sampaikan. Kita hidup di dunia ini dijamin rezekinya, ojo khawatir, dijamin rezekinya, ojo kulon jenengan, kewan itu wis dijamin rezekinya masing-masing, kewan, sampean lihat itu, wedhus yo, bendino mangan, ono ndak wedhus kelaparan, sapi, ada, ya, atau mungkin ada kucing yang busung lapar, kurang vitamin, kurang mineral, ndak lemu anaknya akeh. Senengane nang matrosa gini gitu ya. Nguyune gini ngali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sing duwe kucing krungu ae. Iya, tapi tidak apa-apa sudah. Alhamdulillah. Ditekani kucing, tikusnya mari hilang. Ini dijamin. Bahkan tidak masuk akal, rezeki itu tidak masuk akal. Sampeyan tahu cicak itu ono dek tembok. Panganane iku sumiber, laler, laron, nyamuk. Ini logika model apa ini? Ini coba ini logika gimana? Iki ndak iso miber, iki miber. Ya apa? Mangane ku ya apa? Tapi kalau sudah rezeki, kalau wayahe mangan, subhanallah. Ya ono ae rezekine. Embono laler piteng siji ngono. Ya kicer titik ngono miring-miring mau disantap bae. Ambil cicak, ambil apa lagi itu tokek, subhanallah. Tak ada tokek kelaparan tidak ada. Yang istimewa lagi ini apa? Ini apa?
laba-laba. Laba-laba. Laba-laba ini ya. Wis nggih jaring, selesai. Terus longgo wis nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Subhanallah. Allahu akbar. Pojok kahfi bentina. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysal waqi'ah kadhiba khaftul. Subhanallah. Ono ae sing teko iku. Ono ae. Ndak ono kelaparan. Ada rezeki itu pasti akan datang kepada Allah, kepada kita semuanya. Dijamin, di dunia dijamin, di akhirat sih nggak dijamin gitu. Hati-hati. Kemarin malam Jumat yang lalu kami hadir di memang nggak pernah saya hadir di situ, subhanallah, karena kemarin itu bebas. Jadi kita hadir Maulid Simtud Durar di tempatnya masjidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Sewon. Hadir di situ. Subhanallah, dibacakan kalam-kalamnya, nasihat-nasihatnya, tidak ada yang ceramah, tapi ceramahnya langsung kalamnya, nasihatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Ada banyak di situ, tapi satu yang ingin saya sampaikan di situ. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtud Durar itu, beliau mengatakan, wallahi mastaqrattu qat. Aku ini selama hidupku demi Allah enggak pernah utang. Enggak pernah utang. Dan juga aku enggak pernah berpikir untuk berhutang. Kenapa? Aku saya sudah tahu bahwa rezeki itu pasti akan datang kalau punya aku. Kenapa saya ini percaya sama orang untuk berutang daripada saya ini enggak percaya sama Allah yang pasti akan datang. Dan beliau adalah orang yang pertama kali bikin pesantren di Hadramaut. Pertama kali itu adalah beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini imannya luar biasa ya. Wis dak utang lewat sancene iso pasti bangun bikin pasti bisa. Ini akhirnya karena kuatnya sama Allah dijamin bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala apa yang beliau inginkan. Masya Allah. Lagi kan ndak bingung menemangan apa, golek utang kono, utang kene, utang sana, utang sini. Nah, disinilah maksudnya. Hati-hati. Banyak sekarang orang yang oleng, sumpek, dan akhirnya berantakan semuanya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan hubungan baik dia dengan Allah disebab dua. Hati-hati, eling-eling. Dua hal ini. Pertama, hati-hati ambek pinjol. Yang kedua, hati-hati sama judol. Pokoknya dol-dol itu hati-hati. Ono dol-dol itu modal temenanan. Brodol temenanan. Coba. Iki biasanya sing wani-wani judol, wani-wani ambek pinjol. Iki sing pengangguran. Yakin pengangguran. Utik-utik dolin kim, utik-utik ngelihat pinjaman Anda sekian, iklannya waduh luar biasa. Pas gak tahu ngaji, gak tahu taklim, moro nyoba, wes keciret. Nantang Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sistem-sistem yang seperti kayak gini. Pinjol sana, terus judi. Di mana ada orang kaya gara-gara judi itu di mana? Apalagi sistem. Coba agak pintar sedikit ya. Itu dibikin aplikasi, itu supaya yang bikin untung, bukan sampean yang untung. Dia yang mau untung. Bukan dia lillahi ta'ala bikin, ayo sapa sing disuki tak gaeno, ayo. Daono. Dene sing kate untung, mikir didik. Ojo atu-atu. Sampeyan tahu cepitan niku? Hah? Apa? Capitan boneka itu. Wah, capitan boneka. Itu apa semua orang bisa, padahal udah tepak ya. Lho kok suka kene ya? Suka kene. Lho iku sing gawe iku jaluk untung, bukan mau bagi-bagi boneka sama anak sampean itu enggak. Boleh untung. Dan itu sudah difatwakan, sudah boleh haram judi, jelas itu sudah. Deke oleh daun jelas. Nah, itu memang di sistem, ya, sistem itu ada 10 kali, songo itu gak nyengkrem. Sing nomor 10 nyengkrem. Pertama ngene tok. Dua kene maneh. Sampeyan wis ngetokno ping songo, sing nomor 10, dos ora apa-apa wis. Aku wis badhe songo. Itu sama, pinjol seperti itu, judol sama seperti itu. Wal'iyadzu billah, na'udzubillahi min. Sudah capek orang curhat, tanya masalah, gimana saya kena judol, gimana saya kena pinjol, aduh wis rusak.
rumah tangganya rusak, keluarganya rusak, ya, hubungan baik dengan Allah rusak, udah tidak pakai ngapa-ngapain lagi. Wal'iyadzubillah. Dan juga hati-hati dengan yang namanya narkoba, hati-hati dengan minuman keras. Nabi SAW bersabda, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah pangkal dari semua kejahatan. Orang itu kalau sudah kena khamr, semua kejahatan bisa dia lakukan. Orang lewat mabuk, orang kalau sudah mabuk, asalnya tidak mau bunuh, mau nyolong toh, akhirnya nyolong sak mata ini bisa. Asalnya dia cuma mau mencuri toh, akhirnya sak merkosanya juga. Akhirnya semuanya, sak merkosa, sak bunuh, semuanya peteng. Terus ini hati-hati. Ada syurbul syaitan. Itu minumannya setan-setan iblis waktu diturunkan ke muka bumi, itu minta, ya Rabbi ij'alni syaraban. Ya Allah, saya minta minum. Kullu muskirin, kata Allah, semua yang memabukkan. Maka dari itu, ayo dijaga anak-anak kita, dijaga diri kita semuanya. Ayo hidup di dunia ini sebentar. Yang belum rambutnya putih, sebentar lagi putih rambutnya. Yang kakinya masih kuat, sebentar lagi kakinya nggak kuat. Yang untuni rapi semuanya ada, mari ini sisi-sisi enggak pamitan nanti. Terus kalau sudah seperti itu mau apa lagi sudah? Kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad, dialah orang-orang yang beruntung. Ayo tobat, istighfar, kembali kepada Allah. Mau sampai kapan? Kita selalu dalam kelalaian, selalu dalam kemaksiatan, lalu kita selalu dalam kelalaian. Mau sampai kapan? Sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah mantu, sudah rambutnya putih, banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita. Ayo kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Maka ayo kita lari menuju kepada Allah. Orang kalau takut sama orang, dia akan semakin jauh. Tapi kalau orang semakin takut sama Allah, semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo tobat, istighfar. Gak ada yang bersih di antara kita semuanya. Semuanya pendosa. Semuanya ini bersalah. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa, sebaik-baiknya orang yang bersalah, at-tawwabun, orang-orang yang mau bertobat. Ngaku. Syaratnya orang bertobat itu ngaku, ya Allah aku buat begini, ya Allah aku begini. Aku tobat. Berhenti. Nanti Allah akan bantu untuk merubah keadaannya menjadi lebih baik dan lebih bagus sekali. Olehada jangan pernah bosan dengan tobat. Ya Allah, saya ini sudah tobat, nanti balik lagi, tobat balik lagi, kesel aku ini, balik lagi, ke kudo mana. Jangan pernah bosan daripada bertobat sampai nanti kamu bosan maksiat. Nanti kan bosan maksiat, kesel aku, sampai kapan aku kayak gini. Makanya tetap sembahyang aja tinggal no, ngaji aja tinggal no, berbuat baik aja tinggal no, dekat sama orang-orang yang baik yang soleh jangan tinggalkan terus, walaupun masih berdosa, walaupun masih pendosa, nanti Allah akan bukakan pintu hidayah, pintu inayah, pintu taufik. Ya Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkat maulid malam hari ini ya Rabb, berkat salawat malam hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana waqdi hajatana. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Rabb. Ya Rabbi ya Allah, nahnul mudhnibun ya Rabb. Kami mengaku kami pendosa, kami banyak salah, kami banyak khilaf. Ya Rabb, anta ta'lam haluna. Engkau tahu keadaan kami, engkau tahu isi hati kami ya Rabb. Ya Allah, bergelimpangan dosa, bergelimpangan kesalahan setiap hari. Wa antal mukrim wa antal mun'im, dan engkau selalu memberikan kemuliaan dan kenikmatan terus kepada kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, natubu ilaika taubatan nasuha. Kami taubat ya Rabb malam hari ini ya Allah, dengan taubat yang sesungguhnya. Kami tidak akan tinggalkan sholat lagi, kami tidak akan tinggalkan puasa lagi, kami tidak akan lagi minum minuman khamr dan narkoba lagi, kami tidak akan judi online lagi, tidak akan lagi untuk pinjol lagi ya Rabb. Kami taubat ya Allah malam hari ini ya Rabb. Atas semua kesalahan-kesalahan yang kami tidak akan lagi berbuat jahat dengan istri kami tidak akan lagi kurang ajar dengan suami kami tidak akan lagi ya Allah membiarkan anak-anak kami ya Allah di dalam kelalaian. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Allahumma ya Allah, jika engkau tidak memandang kami dan tidak mengampuni kami, lalu kepada siapa kami memohon ya Rabb?
ilaika ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan bulan Maulid sebentar lagi yang akan masuk ya Rabb, bulan berkah untuk kita semuanya ya Rabb. Farajan lil muslimina wal muslimat ya Rabb. Angkat semua kesedihan ke muslimin dan muslimah di penjuru alam dunia semua ya Rabb. Yang lagi bersedih, yang lagi bermasalah, yang lagi kesulitan, yang lagi sedih, yang lagi sakit ya Rabb ya Allah. Sembuhkan penyakit kami ya Allah, hilangkan kesedihan kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang barakah ya Allah. Titip anak-anak kami, jadikan anak-anak yang saleh salihah, anak-anak yang saleh salihah, kebanggaanmu ya Rabb, kebanggaan nabimu ya Allah, kebanggaan para wali-walimu ya Rabb. Ya Allah, jangan matikan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dan kami sudah melihat anak-anak kami menjadi anak yang saleh salihah. Ya Rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jika engkau melihat kami sudah mulai menjauh darimu ya Allah, panggillah kami dengan kasih sayangmu ya Rabb. Ingatkan kami ya Allah dengan kasih sayangmu ya Rabb. Jika kami sudah mulai lalai teledor ya Allah, tegurlah kami dengan kasih sayangmu ya Rabb, bukan dengan cobaan-cobaan ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Akramal Akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين آمين آمين. جعلنا الله وإياكم من أهل لا إله إلا الله يتوفنا على لا إله إلا الله يدخلنا الجنة بلا إله إلا الله من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من أهل لا إله إلا الله توفنا مسلما والحقنا بالصالحين على هذه النية جامعة شاملة من خيرات الدنيا وسعادة الآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. سر الفاتحة.